Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktu dalam presentasi ini. Jadi di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pengelolaan biaya pendidikan. Nah, adapun anggota dari kelompok 4 yang pertama ada Valentina Loveria Agatha, kemudian ada Heni Safitri, Dinda Febrina Alvita, ada saya sendiri Sri Wahyuni dan juga Ari Feriwandani. Baiklah, selanjutnya di sini kami akan memulai presentasi pada kesempatan hari ini. Yang pertama akan disampaikan oleh Valentina Loveria Agatha. Kepadanya dipersilakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, di sini saya Valentina Loveria Agatha, NIM A1C318035 ingin menjelaskan mengenai pengertian pengelolaan pendidikan. Nah, di sini jika terdengar kata pembiayaan pendidikan, yang tersirat dalam pikiran teman-teman adalah yaitu uang. Padahal pengertian dari biaya pendidikan sendiri itu tidak hanya berfokus pada uang, karena menurut Dedi Supriyadi, pembiayaan pendidikan juga termasuk hal-hal seperti tenaga dan jasa yang digunakan guru kita pada saat melakukan pengajaran di dalam pendidikan. Selanjutnya ada manfaat. Nah, di sini manfaat dari pengelolaan pendidikan adalah dengan dikelolanya pendidikan maka akan dapat mengoptimalkan fungsi dari pembiayaan pendidikan itu sendiri dalam proses KBM. Nah, bentuk dari pengelolaan pendidikan ini adalah desentralisasi, di mana kita tahu desentralisasi adalah pelimpahan wewenang dari pusat ke pemerintahan daerah mengenai pembiayaan pendidikan. Untuk hal positif, terjadinya desentralisasi ini adalah prinsip dari pengelolaan pendidikan tersendiri dapat lebih tercapai secara optimal. Kenapa? Karena pada saat wewenang itu dilimpahkan kepada pemerintahan daerah, jelas saja bahwa pemerintahan daerah itu yang lebih dekat dengan masyarakat, sehingga pemerintahan lebih tahu apa sih yang dibutuhkan masyarakat di dalam pengelolaan pendidikan di daerah tersebut. Tetapi, untuk desentralisasi ini sendiri terdapat juga hal negatif, yaitu kurang komitmen dan kemampuan dalam mengelola biaya yang digunakan di dalam pendidikan. Selanjutnya, untuk hubungan dengan kualitas sekolah mengenai biaya yang dikeluarkan untuk pendidikan adalah hal ini sangat berhubungan karena semakin banyak biaya yang digunakan di dalam pendidikan, maka kualitas sekolah tersebut akan semakin banyak. Mengapa demikian? Karena untuk melengkapi sarana dan prasarana serta memberikan kesejahteraan kepada guru sebagai pengajar itu diperlukan dana yang tidak sedikit. Nah, selanjutnya itu juga diperlukan pengelolaan dana secara menyeluruh dan profesional dalam bidang keuangan sehingga dana yang kita gunakan itu dapat terpakai secara optimal di dalam penggunaannya. Selanjutnya ada biaya pendidikan di Indonesia. Jika kita bandingkan, biaya pendidikan di Indonesia itu sudah murah jika dibandingkan dengan negara lain yang tidak menganut sistem free cost education. Tetapi biaya pendidikan di Indonesia menjadi mahal karena biaya pendidikan di Indonesia itu dihitung dari bagaimana pendapatan rakyatnya. Nah, di sini mengapa anak Indonesia itu banyak yang putus sekolah dengan alasan tidak mempunyai biaya pendidikan yang cukup karena penghasilan orang tuanya yang tidak sesuai dengan pengeluaran ketika dia bersekolah. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Valentina Loveria Agatha. Nah, berikutnya di sini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip manajemen keuangan pendidikan yang akan disampaikan oleh Heni Safitri. Baiklah, saya Hani Safitri akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip manajemen keuangan pendidikan. Nah, untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas, perlu adanya pengelolaan secara menyeluruh dan profesional terhadap sumber daya yang ada dalam lembaga pendidikan. Nah, salah satu sumber daya yang perlu dikelola dengan baik dalam lembaga pendidikan adalah masalah keuangan. Nah, adapun prinsip-prinsip dalam manajemen keuangan pendidikan, yaitu yang pertama adalah transparansi. Transparansi artinya keterbukaan. Transparansi dalam manajemen keuangan pendidikan berarti adanya keterbukaan dalam pengelolaan keuangan mulai dari sumber-sumber keuangan, pemanfaatan hingga pertanggungjawaban keuangan pendidikan. Transparansi keuangan sangat diperlukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya. Transparansi juga sangat bermanfaat untuk meningkatkan partisipasi orang tua, masyarakat, dan pemerintah dalam penyelenggaraan program pendidikan. Selain itu, transparansi juga akan meningkatkan tingkat kepercayaan antar orang tua, masyarakat, pemerintah daerah melalui kemudahan dalam mengakses informasi-informasi keuangan pendidikan. Nah, informasi keuangan pendidikan di sebuah lembaga pendidikan dapat dituangkan melalui RAPBS yang ditempelkan di papan pengumuman, ruang guru, ruang tata usaha, maupun melalui media online website lembaga pendidikan yang bersangkutan, sehingga semua yang berkepentingan mudah untuk mengetahui sumber keuangan serta pemanfaatannya. Yang kedua itu adalah akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kondisi seseorang yang dinilai oleh orang lain karena kualitas performansinya dalam menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan yang menjadi tanggung jawabnya. Akuntabilitas dalam manajemen keuangan pendidikan berarti penggunaan keuangan pendidikan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan dan peraturan yang berlaku, pihak sekolah membelanjakan uang secara bertanggung jawab. Adapun syarat utama untuk terciptanya akuntabilitas publik yaitu yang pertama adanya transparansi dari penyelenggara pendidikan dalam hal masukan dan keikutsertaan mereka pada berbagai komponen. Yang kedua adanya standar kinerja sekolah dalam hal pelaksanaan tugas, fungsi serta wewenang. Yang ketiga adanya partisipasi untuk saling menciptakan suasana sekolah yang kondusif dalam bentuk pelayanan pendidikan dengan prosedur yang mudah, biaya murah, dan proses yang tepat. Yang ketiga adalah efektivitas. Efektivitas dimaknai sebagai ketercapaian tujuan yang telah ditetapkan. Nah, manajemen keuangan dapat dikatakan memenuhi prinsip efektivitas manakala kegiatan yang diselenggarakan mampu mengatur keuangan untuk membiayai aktivitas dalam rangka mencapai tujuan lembaga yang telah ditetapkan dan kualitas outcome-nya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Nah, yang keempat adalah efisiensi dalam perbandingan terbaik. Efisiensi adalah perbandingan terbaik antara masukan atau input dan keluaran atau output.
atau antara daya dan hasil. Daya yang dimaksud adalah berupa pikiran, waktu, serta biaya. Dilihat dari segi penggunaan daya, penyelenggaraan kegiatan pendidikan dapat dikatakan efisien manakala mampu memanfaatkan waktu, tenaga, dan biaya yang sekecil-kecilnya namun dapat mencapai tujuan yang telah direncanakan. Nah, sedangkan dinilai dari segi hasil kegiatan, pendidikan dapat dikatakan efisien manakala mampu memanfaatkan waktu, tenaga, dan biaya tertentu, mampu memberikan hasil yang sebaik-baiknya secara kualitas maupun kuantitas. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Aini Safitri atas kejelasan dari materi prinsip-prinsip. Selanjutnya, penjelasan materi oleh Dinda Febrina Alvita. Kepada Dinda dipersilahkan. Baiklah, saya Dinda Febrina Alvita akan menjelaskan mengenai peran, fungsi, dan manfaat pengelolaan biaya pendidikan. Selanjutnya, menurut Pak Rizal, tahun 2014, pembiayaan atau pengelolaan dana sekolah memegang peran penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Maksudnya, untuk itu perlu dilakukan sebaik-baiknya dengan kegiatan yang efektif dan efisien serta tercapainya tujuan pendidikan nasional, yaitu menjadikan masyarakat Indonesia yang cerdas dan kompetitif. Pembiayaan pendidikan merupakan komponen yang esensial dan tidak dapat terpisahkan dalam penyelenggaraan proses belajar mengajar. Dalam rangka pembentukan potensi sumber daya manusia, penggunaan anggaran pendidikan yang efektif dan efisien diharapkan dapat menghasilkan SDM yang tepat dan berhasil. Tanpa pembiayaan, proses pembelajaran tidak akan dapat berjalan dengan baik. Pembiayaan dan keuangan merupakan salah satu komponen yang sangat menentukan terlaksana kegiatan-kegiatan dalam proses pembelajaran bersama komponen yang lainnya. Manajemen pembiayaan pendidikan suatu aktivitas pengelolaan biaya yang berkenaan dengan perolehan dana yang diterima dan bagaimana penggunaan dana tersebut dipergunakan untuk membiayai seluruh program pendidikan yang telah ditetapkan. Fungsi dan manfaat pengelolaan biaya pendidikan. Yang pertama yaitu memperjelaskan pemihakan terhadap masyarakat miskin. Pemihakan terhadap masyarakat miskin dilakukan untuk menghilangkan berbagai hambatan biaya bagi peserta didik untuk dapat mengikuti dan menempatkan pendidikan dasar pada sekolah, madrasah, atau melalui jalur pendidikan non-formal. Yang kedua yaitu penguatan dan desentralisasi dan otonomi pendidikan. Fungsi dan tujuan pembiayaan pendidikan dalam kerangka desentralisasi dan otonomi pendidikan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan dan penyelenggaraan urusan pendidikan. Depdiknas akan membantu provinsi dan kabupaten atau kota dalam pembiayaan pembangunan sektor pendidikan melalui pola pendanaan DAK, dekonsentrasi, tugas pembantuan, dan pembiayaan bersama untuk mengatasi kekurangan kemampuan pembiayaan bagi sektor pembangunan pendidikan, sampai tercapai kondisi pemerintah daerah mampu memenuhi kebutuhan pembiayaan pendidikan sesuai standar nasional pendidikan melalui peningkatan PAD atau peningkatan alokasi DAU. Yang ketiga yaitu insentif dan disinsentif bagi peningkatan akses mutu dan tata kelola. Pembiayaan pendidikan harus mampu menjadi intensif dan disinsentif daerah upaya meningkatkan akses mutu dan tata kelola. Kapasitas pemerintah daerah dan satuan pendidikan dalam mengelola sumber-sumber daya pendidikan sangat menentukan keberhasilan peningkatan akses mutu dan tata kelola akan dilakukan oleh pemerintah pusat untuk mendorong tumbuhnya prakarsa, kreativitas, dan aktivitas pemerintah daerah dan satuan pendidikan dalam meningkatkan akses mutu dan tata kelola. Intensif dan disinsentif diberikan dalam bentuk hibah berdasarkan kriteria peningkatan akses mutu dan tata kelola pendidikan. Baiklah, terima kasih dari Saudari Dinda Alvita atas penjelasannya. Berikutnya mengenai jenis-jenis biaya pendidikan yang akan saya lanjutkan. Baiklah teman-teman, sebelum kita membahas mengenai jenis-jenis biaya pendidikan, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih biaya. Nah, jadi biaya itu adalah semua pengeluaran kita, itu disebut dengan biaya. Sedangkan untuk biaya pendidikan sendiri, itu adalah semua pengeluaran kita yang terkait dengan proses pendidikan. Maka itu disebut dengan biaya pendidikan. Nah, selanjutnya, berbicara mengenai golongan biaya pendidikan. Golongan biaya pendidikan itu dibedakan menjadi dua, teman-teman. Yang pertama, itu ada biaya langsung. Biaya langsung adalah biaya yang berhubungan langsung dengan pendidikan. Jadi biaya langsung ini bisa biaya dari pemerintah, bisa dari kepala sekolah atau sekolah, ataupun dari siswa itu. Jadi semua biaya yang ditujukan untuk pendidikan dan dia berhubungan langsung, seperti penggajian guru, pembelian ATK, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada biaya tidak langsung. Biaya tidak langsung ini lebih kepada biaya-biaya yang dikeluarkan dengan tidak adanya keuntungan, maksudnya secara tidak langsung seperti pembelian pulpen, kemudian uang jajan, kemudian gizi dari siswa itu. Nah, tapi walaupun dia biaya tidak langsung, namun dengan adanya biaya ini dia bisa mensupport dari proses pendidikan yang berlangsung. Berbicara mengenai biaya langsung dan biaya tidak langsung, itu ada dua hal penting yang ada di dalamnya, yaitu ada monetary cost atau pengeluaran dalam bentuk biaya. Maksudnya gimana nih? Nah, pengeluaran dalam bentuk biaya ini adalah pengeluaran yang semuanya dapat dihitung dari uang. Baik itu dari biaya langsung maupun tidak langsung, tapi dia dalam bentuk uang. Sedangkan untuk biaya non-monetary cost atau biaya yang bukan dalam bentuk uang, mungkin teman-teman berpikir,
apa sih maksudnya biaya kok bukan dalam bentuk uang gitu. Nah, jadi biaya non monetary cost ini itu adalah biaya yang kita keluarkan seperti biaya pengorbanan kita. Misalnya nih, saya adalah salah satu siswa dari suatu desa yang terpencil. Nah, untuk mengait pendidikan itu saya butuh proses yang luar biasa dengan jalan yang buruk dan lain sebagainya. Itu salah satunya adalah biaya tidak langsung, yaitu biaya pengorbanan dari kita. Nah, begitu. Berikutnya mengenai golongan biaya pendidikan. Sesuai yang saya sampaikan tadi, itu ada biaya langsung dan biaya tidak langsung. Untuk biaya langsung itu ada biaya rutin. Biaya rutin ini adalah biaya yang dikeluarkan biasanya ini dia dilakukannya secara rutinitas. Misalnya nih, dalam 1 tahun proses kegiatan belajar mengajar, itu ada biaya rutin seperti menggaji guru. Kemudian selain menggaji guru juga bisa dari biaya rasio guru. Nah, yang paling utama itu ada biaya pembangunan. Biaya pembangunan ini seperti membeli tanah, membangun perpustakaan, gedung, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada bagian dari biaya tidak langsung. Dari bagian biaya tidak langsung ini ada biaya pribadi. Tentu teman-teman juga memahami bahwa biaya pribadi ini adalah biaya personal dari diri kita yang kita keluarkan untuk mendukung proses kegiatan belajar mengajar atau proses pendidikan. Nah, kemudian ada biaya masyarakat. Sama halnya dengan biaya pribadi, kalau biaya masyarakat ini dia lebih kepada pengeluaran masyarakat untuk membantu mensupport proses pendidikan. Seperti itu. Selanjutnya kita berbicara mengenai standar biaya pendidikan. Nah, standar biaya pendidikan ini menurut pasal 62, tepatnya pada bab 9, itu ada 3 hal dari standar biaya pendidikan. Ada investasi, ada operasional, dan juga ada personal. Hal ini diperkuat oleh Perpu pada nomor 48 tahun 2008. Jadi pada Perpu ini dijelaskan bahwa untuk biaya investasi itu termasuk ke dalam biaya satuan pendidikan, di mana biaya satuan pendidikan di sini yang dimasukkan itu seperti sarana dan prasarana, kemudian pengembangan sumber daya manusia. Selain itu juga biasanya biaya investasi ini ada investasi dari pemerintah, di mana ada bantuan. Tentu teman-teman juga tahu ya bahwa kita ada bantuan bagi siswa yang orang tuanya kurang mampu. Nah, itu salah satu contoh dari biaya investasi. Berikutnya ada biaya operasional. Nah, untuk biaya operasional ini juga dikategorikan sebagai biaya penyelenggaraan atau biaya pengelolaan pendidikan. Nah, jadi semua operasional yang dikeluarkan ini bisa berupa hibah dari pemerintah. Seperti apa? Dana BOS. Nah, tapi meskipun demikian, dana BOS itu dia harus digunakan atau diimplementasikan dengan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan juga akuntabilitas yang sudah dibahas oleh rekan saya tadi. Selanjutnya ada biaya personal atau biaya pribadi dari peserta didik. Nah, biaya-biaya ini tentunya dari setiap individu atau siswa itu memiliki jumlah yang berbeda-beda, tergantung pada ekonomi siswa, sekolah siswa, lingkungan sekitar, dan lain sebagainya. Bisa jadi si A itu membutuhkan biaya pendidikan lebih tinggi daripada si B, karena mungkin si B orang yang sederhana, sedangkan si A biasa hidup dengan kemewahan. Jadi kembali lagi pengaruh dari sektor ekonomi dari orang tua. Oke, selanjutnya di sini ada biaya belajar. Biaya belajar ini sebenarnya kurang lebih sama dengan biaya pendidikan. Kalau biaya pendidikan dari personal maksudnya. Cuman biaya pendidikan untuk proses belajar atau biaya belajar ini dia ditinjau dari bagaimana jenjang-jenjang pendidikan yang mereka lalui. Mulai dari TK, SD, SMP, dan SMA. Nah, baiklah teman-teman, itulah tadi yang saya dapat sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami, yaitu Ari Fairiwandani Sihombing. Kepada Ari, dipersilakan. Baik, perkenalkan nama saya Ari Fairiwandani Sihombing, NIM A1C 318030. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang sumber dana pendidikan. Nah, sebelumnya kita kan sudah tahu itu jenis-jenis dana pendidikan atau biaya pendidikan. Lalu, dari mana biaya-biaya tersebut berasal? Biasanya dana pendidikan itu berasal dari 2 sumber. Pertama bersumber dari pemerintah, yaitu APBN, dan bersumber dari masyarakat. Nah, sumber ini harus diatur tentang pemungutannya, bagaimana menggunakannya, kemudian bagaimana mempertanggungjawabkannya. Pengaturan tentang pengelolaan pembiayaan pendidikan agar memiliki dasar hukum yang kuat perlu diatur setingkat peraturan pemerintah. Nah, di sini berdasarkan Undang-Undang 1945, yaitu tertulis dalam pasal 31 ayat 4. Bisa digeser sedikit PPT-nya biar kelihatan semua? Host. Bisa. Baik, di situ dikatakan negara memprioritaskan anggarannya sekurang-kurangnya 20%. Anggaran pendapat dan belanja negara. Nah, dana pendidikan selain dari gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan mendapat alokasi sebanyak 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan juga daerah, APBN dan APBD. Pembiayaan pendidikan sebesar 20% itu memang seharusnya dipenuhi dari anggaran belanja dan bukan dari anggaran pendapatan negara. Slide selanjutnya. Selanjutnya itu sumber dana pendidikan tersebut berasal dari mana? Yang pertama, itu berasal dari pemerintah, di mana sumber dana pendidikan berasal dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang membiayai pembangunan dari pendidikan. Yang kedua, orang tua siswa atau peserta didik, di mana orang tua siswa di sini sebagai cantumannya adalah peserta didik, membiayai setiap peserta didik untuk membayar sekolah. Pembiayaan sekolah ini digunakan untuk pembangunan sekolah tersebut di mana peserta didik belajar. Yang ketiga yaitu masyarakat. Di sini masyarakat juga turut berkontribusi dalam pemenuhan sumber pendidikan.
yang baik sifatnya mengikat maupun tidak mengikat. Tugas untuk menggali sumber-sumber dana pendidikan di sini adalah tugas penguasa daerah atau tugas pemerintah pusat. Sebab kalau guru dibebani oleh tugas untuk menggali sumber-sumber dana pendidikan, hal itu justru merusak profesionalisme seorang guru sebagai tenaga pendidik. Bahwa guru perlu dituntut untuk meningkatkan kemampuannya dalam mengajar. Nah, oleh karena itu, guru tidak dapat dibebankan untuk mencari atau bertugas untuk menggali sumber-sumber biaya pendidikan di sekolah. Di sini pemerintah pusat atau pemerintah daerah lah yang berpengaruh besar dalam pembiayaan setiap pendidikan di setiap daerahnya masing-masing, termasuk dana untuk pengembangan profesionalisme guru tersebut. Baik, sekian dari saya tentang sumber dana pendidikan. Saya kembalikan kepada host, moderator. Baiklah, terima kasih dari Saudara Ari atas penjelasannya. Baiklah teman-teman, berakhirlah pula presentasi kita pada kesempatan hari ini mengenai pembiayaan pendidikan atau biaya pendidikan. Nah, saya mewakili kelompok 4 mengucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman dan mohon maaf atas segala kesalahan. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.